Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Wawasan Nusantara penting diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus bersikap, berpikir, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara ini. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, serta diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun arti wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Asas kepentingan yang sama berarti bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama demi tercapainya kesejahteraan dan persatuan negara. Asas wawasan Nusantara keadilan adalah asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil sesuai jerih payah dan kegiatannya. Asas keadilan berlaku untuk perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Diki, apa itu bekerja? Ini dikasihkan sama Diki. Asas kejujuran yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Asas solidaritas yaitu diperlukan kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Asas kerjasama yaitu adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan atau penyesatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. 2. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan untuk meningkatkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Tentunya kepentingan-kepentingan tersebut harus dipatuhi, dihormati, dan dipenuhi selama tidak menyimpang dari kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah aspek-aspek Trigattra. Trigattra adalah aspek alamiah yang bersifat statis yang meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Aspek yang pertama adalah aspek geografi,
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari daratan dan perairan. Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di tengah-tengahnya terletak garis ekuator, sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Aspek berikutnya adalah aspek kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. Berikut adalah beberapa faktor-faktor penduduk yang dapat memengaruhi pertahanan nasional. Faktor yang pertama adalah faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Segi positif dari bertumbuhnya penduduk yaitu bertambahnya angkatan kerja, bertambahnya tenaga kerja, dan sebagainya. Segi negatifnya apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha meningkatkan kualitas produk. Faktor yang kedua adalah faktor komposisi. Komposisi adalah susunan penduduk berdasarkan umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk dapat dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh penting terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menyebabkan berbagai persoalan mengenai penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lowongan kerja, dan sebagainya. Faktor yang terakhir adalah faktor distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan, yaitu distribusi yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, seperti transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, mendirikan pusat-pusat industri, dan sebagainya. Apabila kemampuan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk, maka akan menyebabkan berbagai ancaman terhadap ketahanan nasional. C. Keadaan dan kekayaan sumber alam. Kekayaan sumber-sumber alam umumnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan juga di dalam bumi. Kekayaan sumber alam umumnya tidak dapat diartikan, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sifat unik dari sumber alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya yang tidak merata, sehingga menyebabkan ketergantungan bagi diri sendiri, bangsa, dan juga negara lain. Bentuk-bentuk dari sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam harus dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu ada asas maksimal, artinya pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Yang kedua ada asas lestari, yang dimana pemanfaatan sumber daya alam harus dapat menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga ada asas berdaya saing, artinya pemanfaatan sumber daya alam harus dapat bersaing terhadap negara lain. Aspek-aspek Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk dalam aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. A. Ideologi. Ideologi suatu negara dapat diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi merupakan konsep mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, ideologi sebagai perekat pemersatu yang harus ditanamkan pada seluruh WNI. Dan yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kekuasaan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. C. Ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengolah faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat.
Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan oleh faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Selanjutnya, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi tentang kebutuhan bangsa untuk meningkatkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, halangan, tantangan maupun gangguan. Ketahanan budaya sendiri bertugas untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya. Selain itu, ketahanan budaya juga merupakan pengembangan dari sosial budaya, yang dimana setiap masyarakat dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan dan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan dengan sistem keamanan nasional, sistem Karnas, dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisham Karmata.